Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bila amal musalihat wa bi fadlihi tanazzalu khairat wa barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna ala Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jemaah masjid Baitus Salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sekarang kita masih di bab riya 6 yang cukup panjang. Mudah-mudahan bab ini selesai, sifat riya itu benar-benar hilang dari dada kita. Di pertemuan kemarin, di 2 pekan yang lalu, kita sudah nyimak bareng-bareng bagaimana riya itu merusak orang ahli ibadah sampai dia menaruh diri seperti raja dan orang-orang selain dia itu adalah pembantunya atau budaknya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi orang yang memang benar-benar ikhlas, benar-benar berusaha menghilangkan sifat riya. Dan dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan wa lam yazal qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, sang penulis berkata yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, wa lam yazal al-mukhlisuna khaifina min ar-riya' khafi. Jadi orang yang ikhlas ini bisa dibaca mukhlis, bisa dibaca mukhlas. Kalau mukhlis artinya orang yang berusaha untuk selalu ikhlas. Tapi kalau mukhlas memang sudah dicetak oleh Allah untuk selalu ikhlas, cetakannya seperti itu. Dan orang-orang yang ikhlas itu selalu takut dari riya yang tersembunyi. Yajtahiduna fi mukhada'atin nasi an a'malihim shalihah. Dan dia sangat berusaha untuk tidak menipu orang-orang dari amal-amal kesolehan mereka. Wa yahrisuna 'ala ikhfa'iha. Dia berusaha untuk menyembunyikan amal-amal saleh mereka. A'dhamma ma yahrisun nasu 'ala ikhfa'i fawahishi. Lebih besar dari orang-orang para pelaku maksiat untuk menyembunyikan maksiat mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ikhlas itu, singkat cerita, berusaha untuk menyembunyikan amal saleh mereka lebih kuat melebihi para pelaku maksiat untuk menyembunyikan amal maksiat mereka. Kullu dzalika raja'an ayyukhlisa 'amalahum liyujaziyahum Allah ta'ala fil qiyamati bi ikhlasihi. Semua itu mereka lakukan agar berharap amal mereka itu benar-benar ikhlas, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur riya sama sekali, agar Allah membalasnya kelak di akhirat. Jadi tujuannya itu selalu akhirat. Jadi terkadang kalimat kayak gini tuh mengajarkan kepada kita juga, memang benar sedekah itu mampu menolak bala, meningkatkan rezeki kita dan sebagainya, bahkan menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita. Tapi tetap kita usahakan niatnya itu bukan hal-hal dunia itu kan istilahnya bonus. Nah, niatnya tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, orang-orang soleh seperti itu. Kalau dapat
nikmat dunia dari amal soleh mereka, yaitu bonus, itu bukan fokus mereka. Nah, orang-orang ikhlas itu fokusnya untuk dapat balasan dari Allah besok di hari kiamat, karena di hari itu benar-benar lebih kita butuhkan. Sekarang kalau misalnya kita nggak bisa makan daging, tetap aja masih bisa kita makan. Nah, kalau di akhirat nggak bisa makan daging, nggak bisa makan apa. Berarti makannya malah makan yang buruk-buruk. Nah, makan makanan di neraka, minuman orang neraka. Nah, wa'iyadzubillah. Baik, sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya lagi, wa syawa'ibur riya al-khafi katsiratun la tanhasir. Dan syawaib ini jamak dari syaum. Entah kenapa ya, saya baru menemukan, jarang sekali menemukan ada dua kata yang mirip, ada perbedaan huruf tapi artinya sama. Syaubun dan saubun itu artinya sama, pakaian. Wa syawa'ibur riya al-khafi katsiratun. Pakaian-pakaian riya yang tersembunyi itu banyak sekali, lautan hasil, tidak ada batasannya. Maksudnya apa ya? Ya selimut di amal kita itu tertutupi oleh riya al-khafi. Wa mata adraka al-insanu min nafsihi tafriqatan baina ayyattali ala ibadihi aw la yattali fa fihi syu'batun min ar-riya. Ala ibadatihi, ini kurang ditekan gimana? Ala ibadatihi. Jadi kapanpun orang itu mendapati dirinya ada perbedaan ketika beramal soleh. Nah, itu ketika beribadah, ketika dilihat dan tidak dilihat, dia berarti ada perbedaan. Maka itu adalah cabang dari riya. Kalau kita mendapati seperti itu, maka cabang dari riya. Misalnya apa ya? Orang ketika lagi pulang ke rumah mertua, misalnya gitu, biasanya mau sholat jamaah. Sholat jamaah ketika mertua melihat di sholat jamaah itu ada rasa yang berbeda. Nah, ini berarti ada sesuatu riya di sini dalam hatinya. Walakin laisa kullu syawbin muhbitan lil ajri wa mufsidan lil amal, bal fihi tafsir. Hanya saja setiap jenis riya yang menyelimuti seorang hamba itu tidak semuanya menghancurkan pahala, tidak semuanya menghilangkan pahala atau merusak amal itu sendiri, tapi ada rinciannya, mengurangi sedikit dan lain sebagainya, tergantung kadar riyanya itu sebesar apa. Nah, tapi apapun itu ya tetaplah syirik kecil, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kita hindari dari diri kita. Fa'intil, kalau ada yang nanya, kamu ditanya, fama tara ahadan yanfaqu 'ala surur idza 'urifat ta'atuhu. Gimana pendapatmu kalau misalnya ada orang yang selalu bahagia? Sebenarnya yang faku itu terpisah, tapi maksudnya ini adalah dia selalu bahagia ketika ketaatannya dilihat orang, ketika ketaatannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, ternyata mereka tahu kalau saya itu. Fal jannah dzalika baik. Apakah semuanya tercela? Jadi ada model orang ketika ketaatannya diketahui orang lain itu disenang-senang. Apakah semua itu tercela? Fal jawab an-nasru yang qasim bila mahmud dan mazmum. Ternyata jawabannya itu kebahagiaan ketika dilihat orang lain itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi tidak semuanya buruk. Lihat dulu konteksnya. Kayak mahasiswa kalau lagi belajar debat itu, lihat dulu konteksnya. Nah, fal mahmud, ada pun yang terpuji. Nah, ini kalau kita ada di sini ya alhamdulillah. Ayyakuna qasduhu ikhfa'at ta'ati wal ikhlas. Dari awal niat ibadah dia itu memang disembunyikan ketaatannya dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dari awal, tidak pernah berubah. Walakin lamma ta'a 'alaihi al-khalqu 'alima anna Allah ta'ala atla'ahu wa adhara al-jamila min ahwalihi.
Tapi ketika orang-orang tahu tentang amal solehnya, maka dia langsung paham bahwa Allah itu memang menyengaja untuk ngasih tahu orang-orang tentang amal ibadahnya, atau Allah itu sedang menampakkan keindahan dari keadaan si hamba ini. Nah, fayasurru bi husni sun'illahi wa nadrihi lahu lutfihi bihi, maka dia menjadi senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepadanya, dan Allah telah melihatnya, dan Allah telah berlemah lembut kepadanya. Nah, dan kita juga semuanya sudah tahu bahwa ketika Allah itu benar-benar suka amalan seseorang, suka banget, Allah suka banget, maka Allah akan menyebarkannya di depan orang-orang yang lain, sehingga orang-orang lain itu bisa mengambil ibrah atau istilahnya mengambil menjadikan suri tauladan orang tersebut. Nah, dan kisah-kisah seperti ini itu banyak sekali. Nah, ada kisah yang sangat masyhur yang kita semuanya sudah tahu, yaitu calon mantunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian jadi mantunya terkait penjual susu, yang kisahnya sangat masyhur, seorang perempuan. Nah, dan dialog dia dengan ibunya itu kan tidak ada yang tahu. Nah, ketika beliau tidak, si anak perempuan ini tidak mau mencampurkan susu dengan ayah, ada yang tahu. Nah, ternyata Allah bikin Umar nyender ke tembok rumahnya sampai kemudian mengetahui hal itu, dan Allah saking cintanya dengan perempuan ini, Allah menjadikan di antara keturunannya itu jadi orang yang masya Allah memenuhi bumi dengan keadilannya, itu Umar bin Abdul Aziz, masya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika amal soleh kita yang sudah kita sembunyikan bertahun-tahun ternyata ada yang tahu, maka yang kita tanamkan dalam hati kita itu kurang lebih begini: oh, Allah ini sedang baik sama aku, Allah memang sengaja pengen menyebarkan hal yang baik. Maka fokusnya ke Allah, bukan ke orang. Fa'adharallahu subhanahu wa ta'ala alaihi at-ta'ata, maka Allah menampakkan ketaatannya. Nah, wasatara alaihi al-maksiyata, dan menutup maksiatnya. Kan pasti kita punya maksiat. Nah, Allah menutupnya. Allah hanya pengen menampakkan kebaikan kita, dan ini tentu bentuk berbuat baiknya. Masya Allah. Kan kita hidup dengan orang, banyak banget dengan bos kita dan sebagainya. Ada model bos itu, kalau kita punya sifat baik itu tidak pernah ditambahkan, kita tahu. Tapi begitu kita salah, disar di depan anak buahnya, semua ini sindirannya itu langsung ke hati. Oh ya Allah, nah kalau Allah nggak seperti itu. Biasanya maksiat yang Allah bongkar itu di depan malah itu orang-orang yang melanggengkan maksiat, biasanya melanggengkan maksiat dan tidak mau istighfar. Wala lutfa a'zam min satril qabih, dan tidak ada bentuk kebaikan yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita itu melebihi keburukan kita ditutup. Nah, besok di akhirat juga gitu, ada keburukan kita itu ditutup sama Allah sehingga tidak kena hisab. Wa idhara al-jamil, dan menampakkan dan menampakkan keindahan. Nah, fayaqulu farhu bidzalika, maka kebahagiaannya sebab itu, bukan sebab yang lain. La bihamdin nasi wa qiyabil manzilati fi qulubihim, bukan karena pujian orang-orang dan kedudukan dia di depan di hati orang-orang. Karena orang ahli ibadah itu entah kenapa itu orang tuh jadi suka sama dia. Nah, jangan cek aja Pak, misalnya kalau jangan tiba-tiba sama si fulan tuh gak pernah berusaha untuk bully, padahal jangan suka bully tapi kalau masih fulan tuh gak pernah bully ya. Kalau ngomongnya halus terus, berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya, itu biasanya orang itu ahli tahajud, biasanya kayak gitu. Nah, baik, lanjut lagi. Wasatril qabihi, mana tadi? Yastadillah atau yastadillu hilang. Yastadillu bi idharillahi al-jamil,
dengan berdalil bahwa Allah itu menampakkan yang indah-indah. Wasatrul qabih alaihi fid dunya, dan Allah telah menutup yang buruk-buruk dia itu di dunia. Annahu kadzalika yaf'alu bihi fil akhirah. Nah, sebab kebahagiaan kita itu ini, berarti Allah juga pasti akan menutup aib-aib kita di akhirat. Ini kan enak sekali. Dan kisah ini kan banyak banget diceritakan oleh para salaf dengan dalil Al-Quran. Misalnya ketika kita menerima amal catatan kita dengan tangan kanan, itu kan nanti kita akan ngomong dengan dibuka itu. Kita catatan amal kita itu kita tampakkan ke orang-orang dibuka. Lihat nih catatan amalku, semuanya bagus. Padahal ada yang buruk. Cuma ditutup. Kata para ulama tafsir itu, kalau kita beramal soleh Allah tulis, beramal buruk Allah tulis, beramal soleh lagi. Berdasarkan ayat itu Allah tulis di atas amal buruk kita, sehingga kayak terindeks, nggak kelihatan ketutup. Nah, kan kita nggak mungkin lagi nggak beramal buruk, itu nggak mungkin. Kita nggak punya aib, nggak mungkin. Bahkan mungkin kita punya aib yang kalau ketahuan orang lain nggak mampu, kan kita ditambahkan ke orang lain. Bisa jadi kayak gitu. Oh, ternyata mana seperti ini, teman-teman. Bisa jadi gitu. Nah, ya Allah penting itu. Fa innahu qad ja'a ma'na dzalika fil hadis. Semuanya telah datang dalam sebuah hadis yang maknanya seperti itu. Mohon maaf, saya belum sempat nyari hadisnya yang mana. Kalau ulama ngomong gitu udah percaya aja lah. Nah, fa amma in kana fahu bittila'in nasi alaihi likam manzilati indahum hatta yamdahu wa yu'azzimu wa yaqdu hawaijahu fa hadha makruh mazmum. Maka bila ada orang yang ketika amal ibadahnya itu dilihat orang kok dia bahagia, dan juga orang mulai memuliakannya sebab amal ibadahnya, maka yang seperti ini itu dia memujinya, memuliakannya, dan menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, maka yang seperti ini itu makruh. Makruh itu istilah ulama itu diartikan haram biasanya. Kalau ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang itu enggak makruh, ya makruh. Dulu makruh, haram. Yang seperti itu haram dan tercela. Nah, sedikit lagi ya. Ini saya masih banyak. Enggak kelar-kelar. Nah, lanjut satu ini aja lagi. Fa'inqil, kalau ada yang ngomong, bahwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-'amala fa yasurruhu fa idza tala 'alaihi a'jabahu fa qala lahu ajrani, ajru sirri wa ajru al-'alaniyah. Jika dia berdalil dengan hadis Abu Hurairah, misalnya, wahai Rasulullah, ada orang yang kalau dia beramal soleh, dia itu senang dengan amal solehnya. Ketika orang lain melihatnya, wah, dia mulai terganggu dengan amal solehnya, maka Rasul mengatakan dia mendapat 2 pahala. Pahala dia menyembunyikan amal ibadah, dan pahala ketika dia menampakkannya di depan orang lain. Ini gimana dengan hadis ini? Saya berjawab itu. Fal jawab anna hadzal hadits dhaif. Jawabannya di sini lemah. Nah, berarti nggak bisa dipakai dalil di beberapa hal. Hadis lemah itu panjang ceritanya. Intinya kadang bisa dipakai, kadang tidak sama sekali. Butuh tafsir ya. Nah, kalau dia itu menjelaskan tentang amal ibadah itu, sebagian ulama mengatakan boleh dipakai, tapi ketika mengamalkannya jangan disandarkan kepada Rasulullah. Tapi kalau tentang fikih, tentang akidah, nggak dipakai. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, al-haditsu dhaif ahabbu ilayya minal qaul. Hadis yang lemah itu lebih aku cintai daripada ucapan ulama. Padahal dulu ucapan ulama itu langsung kita telah mentah-mentah. Berarti menandakan hadis dhaif itu masih kepakai. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Wa fassarahu ba'du ahli al-ilmi bi anna ma'nahu, sebenarnya bahwa hadis dhaif itu kalau dihadapkan ke kita, sebab dhaif ya kita akan ngomong ini enggak dhaif, ini sahih, masih gitu. Masa orang pernah melakukan ini sedikit aja langsung hatinya dijatuhkan. Orang lepas peci,
Tuh langsung di sini katain doa, ya Allah, ya Allah. Susah banget ya. Nah, jadi keluar rumah itu harus kepalanya tertutup terus, susah namanya. Wa fassarahu ba'du ahli ilmi bi anna ma'nahu ay yujibahu sana'un nasi alaihi bil khair liqali hadis salatu wassalam antum syuhada'ullahi fil ardh. Sebagian ulama agak dimelencengkan gitu. Makna dia terkagum-kagum dengan amal ibadahnya itu maksudnya dia terkagum-kagum orang bisa memuji dengan yang seperti ini ya. Nah, dan maksudnya lagi ini disadarkan pada hadis Rasulullah, kalian itu nanti akan jadi saksi untuk Allah di muka bumi. Nanti jadi kita bisa bersaksi, ya Allah si fulan itu soleh ya Allah, dulu melakukan ini, saya saksinya. Nah itu bayangkan kalau kita begitu kan, masih senang banget nih. Dulu saya punya teman itu di Libya itu, ketika ujian terus telat masuk, nggak bakal boleh ngerjain, berarti dia kena air. Kalau sampai 3 kena air berarti dia tinggal semester. Bakal lama di Libya banyak. Itu ada temen itu datang telat sama ustadznya nggak boleh. Nah tiba-tiba salah satu murid itu ngomong gini, saya bersaksi bahwa anak ini itu dalam sekolah nggak pernah telat. Mungkin karena dia ada sebuah hal yang menjadikan dia telat, apalagi saat ujian seperti ini kan. Tiba-tiba anak itu ngomong itu, ustadznya mengalir asli. Setelah itu si bocah yang tadi ujian itu langsung mendatangi orang yang ngasih tasbih, namanya ngasih rekomendasi itu. Masya Allah, makasih banyak ya. Dia selalu mengingat-ingat hal itu, padahal cuma ujian. Gimana kalau orang itu bersaksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal soleh, kita itu kan nikmat luar biasa. Antum syuhada'ullahi fil ardh, kata Rasulullah. Tapi alhamdulillah tinggal sesuai lagi. Bapak ya fi afradi Muslim hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Jadi ada riwayat cuma ada di Muslim dari sahabat beliau Abu Dzar, nama Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi beliau mengatakan, qila ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malu 'amalan bil khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang orang yang beramal saleh kemudian dipuji orang sebab amal salehnya itu? Faqala, Rasulullah mengatakan, tilka ajilun busyra. Itu adalah yang disegerakan oleh Allah, yaitu berupa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Nanti kita akan dipuji terus. Nah, ketika orang sudah ada di surga, beramal solehnya bakal banyak dapat pujian dari para malaikat. Masya Allah. Di sisi lain orang dikepuji, di sisi lain orang dipuji-puji. Itu baru kenikmatan tertinggi. Fama idza ajabahu liya'lama an-nasu minhu al-khaira wa yukrimuhu alaihi fahada ya. Adapun kalau dia terheran-heran dengan amal ibadahnya, terus biar orang-orang melihat kemudian memuliakannya, maka seperti ini ria. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ria yang mampu menggugurkan pahala dan ria yang tidak menggugurkan pahala. Ternyata ada juga. Wallahu ta'ala. Tapi bila benar sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.